Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi di sesi Spot, SY Podcast. Dan hari ini kita ada dua bintang tamu yang sangat spesial hari ini. Dan ada dua rider yang dari Indonesia, perjalanan dari Indonesia bakal ke Mekah. Wih, Ya. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu, Pak. ya, Silakan, Pak. Daveri Dari dulu. dari saya. Iya, Ya, Pak. Saya namanya Ferry Pak dari Ferry. Muarbungo, Jambi, Jam Provinsi Jambi ya. dilanjut, Pak. siap, siap. Ya, assalamualaikum semuanya. Saya Lili dari Jambi juga sama, kebetulan tetanggaan sama Om Ferry. Iya. Saya di Bangko, Om Ferry di Bungo. Itu tetanggaan kabupaten, paling jarak sekitar 90 kilo gitulah. Kalau dulu saya ke Mekah naik NMAX tahun 2019. Nah, Om Ferry sekarang pakai Vespa. Jadi sekarang saya cuma join aja, bantuin beliau melintas Myanmar. Sudah selesai saya pulang, beliau sendirian. Begitu, Oh, ya. siap. Mungkin bisa dikasih tahu perjalanan dari Mm-mm. Indonesia bisa sampai ke Myanmar nih. Ya, gimana? Om Ferry dulu, Om Iya, Ferry dulu. Mulai dari Indonesia ya. iya Ya, dari gimana Indonesia. ceritanya? Jadi Kenapa ceritanya kok naik Vespa nggak naik pesawat ya? Iya. oh, jadi mulanya itu begini ceritanya Mm-mm. pada ya tahun-tahun dulu lah kita sempat Vespaan bareng sama Bapak. Oh, Terus Tapi kemana-mana bapaknya anak Vespa juga nih. Us. kemana-mana kita berdua kan. Kebetulan beliau anak Vespa juga. Mm-mm. Di kemana-mana berdua. Jadi pada suatu saat ada suatu perjalanan kita berdua, beliau nyeletuk atau nanya ke kita, Mm-mm. apakah ini Vespa bisa sampai ke Mekah? Ya langsung saya jawab aja bisa gitu. Oke, Kenapa ya. tidak bisa? Sementara ini Vespa kan dari Itali. Ya, Nah, apalagi ke Mekah bisa lah, iya, saya dari kira Itali bisa. bisa ke Indonesia ya, Dak Iya, ya? dari Itali bisa ke Indonesia. Masa dari Kenapa Indonesia nggak enggak? bisa ke Ya, Mekah gitu ya? kenapa bisa? Jadi ngobrol-ngobrol ya terus ya gimana caranya? Ya udah kita cari tahu dulu gimana caranya. Mm-mm. Nanti kita sama-sama cari lah. Berdua kan obrolan sama Pak, ya perjalannya waktu sambil kita nyari informasi, nyari caranya gimana mau melangkah ke atau touring ke Mekahnya. Ya pada tahun 2007 beliau meninggal. Ya kuburlah semua harapannya kan. Mm-mm. Dari kubur beliau, harapan beliau terkubur. Bahkan Vespanya yang waktu mau dibawa ke Mekah itu sempat kita jual dulu. Oh, Mm-mm. bukan jual sih, jual, Digadai, jual digadai, gadai lah. digadai. Jual gadai lah. Saking kecewa kan. Karena, Vespanya Vespa apa dulu deh? wah kebetulan Vespa itu Vespa tahun 65. Kalau sekarang orang bilangnya PBB itu. Iya, iya. Oh, Vespa PBB. PBB ya. Vespa PBB Vespa kalau Como sekarang. ya. Vespa Pomo kan. Iya, iya. Tapi berjalan waktu lagi, ya, Mm-mm. apa namanya? 2002 2019 ya kalau nggak salah 2019 waktu itu baru-baru mulai COVID. Mm-mm. Baru-baru mulai COVID, terdengarlah keluarlah berita waktu itu di YouTube atau di TV-TV nasional ada dua orang dari Jambi, Mm-mm. satu orang bapak dan satu anak. Mm-mm. Oh, Sedang lagi udah nyampe di Mekah nih, udah nyampe Mm-mm. di Mekah. Mm-mm. Saya lihat, wah ini bisa nih orang Jambi lagi, Mm-mm. orang Jambi lagi. Tapi nggak tahu nih di Bangko atau di mana, taunya cuma di Jambi itu. Waktu Mm-mm. itu tahunya di Jambi, nggak tahu di Nggak tahu mana, kalau orang Bangko ya. nggak tahu. Katanya di Jambi, tapi ini dari Indonesia ini, dari Jambi kan, berarti bisa ini. Dari situlah mulai lagi mencari informasi ataupun yang berkaitan dengan untuk melangkah ke itu kan. Mm-mm. Nggak mungkin nggak ada syarat nih, pasti ada syarat. Jadi waktu itu belum kenal sama orang yang itu, yang sama anak itu. yang sama itu belum kenal. Ya, istilahnya kalau waktu itu ya eh, levelnya katakanlah level touringnya udah tinggi kan, Oh, nah, Vespa udah tinggi kan, Mm-mm. nggak mungkin kita semena-mena langsung kenal sama orang gitu. Kita ini apa? Nah, Mm-mm. waktu Mm-mm. itu kita kan beranggapan begitu. Tapi kita nggak tahu lah berdoa lah kita sama Allah, mudah-mudahan ada jalan kan. Jadi setelah itu bangkit lagi nih, jiwa ini bangkit lagi untuk menunaikan tadi nih, menunaikan niatan berdua sama orang tua tadi kan Bapak. Mm-mm. Bangkit lagi ya, dengan segala kemampuan diri nih nyari informasi tapi tetap silent nggak pernah nanya sama orang oh ini gimana gimana nggak pernah cuma tanya sama YouTube Mm-mm. tanya cuma sama YouTube sama media sosial ya terus
Alhamdulillah waktu itu ada informasi tentang karnet, tentang SIM internasional, paspor. Hmm. Nah, uruslah, uruslah. Alhamdulillah pada tahun 2022 selesai apa tuh? Udah semua keluar paspor. Paspor selesai paspor 2022. Paling setahun lah itu semua dari paspor, SIM internasional, terus sama karnet. Kan ada ya. Setahun semua sampailah karnet selesai Agustus 2023 kalau nggak salah. Hmm. Ya Agustus. Nah bulan Desember bertekad nih. Nah waktu itu sebelum berangkat nih ada temen yang pertemukan nanya, bang mau ketemu nggak, mau jumpa nggak sama itu rider Hmm. yang dari Bangko yang mana? Itu yang pakai NMAX ke Mekah ya. Emang bisa? Hmm. Ya bisa lah, saya ada nomornya. Ya udah kalau emang beliau bisa jumpa sama saya, kapan beliau siap, kita ke Bangko aja. Nah, kan itu awalnya. Hmm. Kita ke Bangko aja. Oh ya udah bang, nanti kita kabarin. Lama lagi waktunya berselang seminggu atau 2 minggu kalau nggak salah Hmm. dikasih kabar lagi. Bang, itu kebetulan beliau yang dari Bangko mau ke Bungo aja. Kebetulan beliau mau ke Jambi. Gitu. Hmm. Oh ya udah nggak apa-apa, kita tunggu aja. Itu kayak kayak mau apa ya? Hmm. Persiapan menunggu itu kayak ya kita pingin sharing nih. Kita pingin Hmm. sharing ini butuh nih. Hmm. Informasi ini sangat dibutuhkan ini. Hmm. Informasi yang soalnya dari beliau lah semua informasi ini kita dapatkan nanti. Hmm. Gimana perkembangan atau bagaimana caranya kan. Hmm. Alhamdulillah beliau ada waktu kesempatan datanglah ke Bungo. Kita ngobrol-ngobrol-ngobrol. Akhirnya punya kesepakatan lah dari beliau. Beliau punya itu juga. Punya apa namanya? Mendorong Hmm. ini harus nih, oh, harus jalan ini, harus cepat, harus disegerakan ini. Oke, kita segerakan, kita atur jadwal, tepatnya pada tanggal 6 Desember kita mulai jalan. Hmm. Itulah ringkasnya ceritanya kan, ringkasnya jalan. Tanggal 6 Desember kita ke Jambi, kita kan di kabupaten nih, Kabupaten Bungo kan. Kita terus ke Jambi, ke provinsi, terus ke Tungkal, nyebrang ke Batam, 1 hari 1 malam, nyebrang ke Batam, dari Batamnya kita 2 minggu. Nyari celah, gimana nih? Ini Vespa belum pernah nyebrang nih ke Malaysia. Hmm. Nah, Vespa ini belum pernah nyebrang nih gimana caranya? Ada juga lah bermacam-macam lah dramanya di situ waktu itu kan. Hmm. Ini Vespa kalau bisa kamu ke Asahan aja, Tanjung Balai Asahan aja kata yang di pelabuhan. Wah, ini bakal pokoknya banyak drama lah. Tapi alhamdulillah Allah kasih jalan, kita diseberangkan ke Malaysia, ke tepatnya di Johor, Sergudang. Hmm. Alhamdulillah dengan itulah kita mulai melangkah dari Malaysia darat, via Hmm. darat terus ke Hmm. Thailand. Singkat ceritanya sampai di Thailand kita eh, ada sekitar 2 bulan, 2 bulan lebih lah 2 bulan. Ya, alhamdulillah dengan berbagai macam cara atau berbagai macam drama juga bisa masuk ke Myanmar. Hmm. Ya, masya Allah itu lumayan detail lah. Nanti kayaknya agak agak, agak Hmm. detail lagi ceritanya kan, agak Hmm. panjang tuh ceritanya tuh. Tapi itulah cerita singkatnya gitulah perjalanannya. Kenapa sampai berniat untuk ke Mekah pakai Vespa. Jadi cerita itu awalnya kita berdua sama orang tua, sama bapak, sama ayah gitu. Jadi ini judulnya Ride to Up, For Ride apa? for apa? Oh, Ya. itu Vespanya dapat lagi yang setelah dijual. Nah, jadi Vespa itu ada lagi dramanya, itu khusus lagi dramanya Oh, kan nanti. Jadi Vespa ini ada teman nawarin Vespa, udah bang pakai Vespa saya aja. Kalau emang nggak ada Vespa, ya udah itulah kita proses. oh, Alhamdulillah kawan itu ngasih pinjaman Vespa, pakai aja nih bang. Itulah kita bawa Vespa dia sekarang. Yang Vespa yang waktu bapak itu udah disimpan dulu lah. Nanti mudah-mudahan suatu saat kita bisa dapat lagi kan. siap. Itu persiapannya ada nggak pas bulan Desember itu sebelum berangkat misalnya 2 minggu persiapan sebelum berangkat untuk servis motor Oh Hmm. iya, ada? iya. Servis sepertinya kita repairnya mulai dari kitanya, terus apa yang mau kita bawa, apa yang mau kita persiapkan di jalan, terus Vespanya emang ya, Hmm. alhamdulillah kita bisa servis-servis dikit kan di jalan. Hmm. Ya paling ya Vespa mesti dipersiapin lah.
Oh, mesinnya siap. segala macam. Mungkin bisa dilanjut, Pak. Perjalanannya Ya, menurut Bapak gimana? iya, iya, luar biasa. Kalau saya kan dulu tahun 2019, jadi Oh, 2019 waktu itu Ramadan ya, Ramadan ketiga kita habis sahur. Itu di rumah ada anak perempuan. Saya punya anak tiga, yang di rumah sama saya itu anak perempuan yang paling besar. Anak yang dua sama istri, karena waktu itu istri sedang dapat beasiswa untuk mendapatkan magister di Jawa kan. Jadi pagi itu tidak tahu kenapa angan-angan yang dulu pernah kita kita cita-citakan pengen naik motor ke Mekah juga. Waktu itu saya lihat ada pemotor dari Malaysia, ada tiga orang itu berhasil foto di depan Masjid Nabawi. Waktu itu saya bilang, wah berarti dari Indonesia bisa nih gitu kan. Akhirnya punya angan-angan seperti itu. Nah, hari itu tanggal 8 Mei 2019 habis sahur tiba-tiba panggilan itu kuat. Langsung aja ambil motor, ajak anak. Anak waktu itu sudah selesai pembelajaran kan, tinggal nunggu lebaran kan. Jadi udah langsung bawa ke Jawa, tukeran anak. Anak yang perempuan ditinggal sama istri saya, kemudian yang saya bawa yang laki-laki, yang balda. Karena kebetulan memang yang belum sekolah si balda. Waktu itu umurnya baru 4 tahun kan. Jadi kalau Daveri judulnya Red for apa, saya dulu mulainya dengan judul Red for Mom. Jadi keinginan kita itu memintakan undangan haji untuk ibu saya dan ibunya Balda untuk istri saya kan. Makanya judulnya Red for Moms. Moms-nya itu ada S-nya. Jadi berkendara untuk dua orang wanita terbaik yang kita panggil sebagai ibu. Nah, jadi perjalanan itu memang energinya adalah energi cinta, cinta terhadap kedua wanita terbaik, kemudian juga didorong oleh rindu yang sangat kuat, kerinduan kita pada Baitullah gitu, kepada Allah dan kerinduan kita pada Rasulullah di Masjid Nabawi. Nah, energi itu dan dorongan itu kemudian bersatu dan membuat sesuatu yang menurut banyak orang tidak masuk akal, apalagi buat anak kecil ya, umur 4 tahun, jauh, kemudian melintasi apa namanya banyak negara dengan banyak perbedaan budaya dan sebagainya, itu menjadi terjadi gitu kan. Nah, hampir sama lah dengan Daveri. Kalau Daveri kan ada sesuatu yang spesial dengan bapaknya, kemudian bapaknya meninggal dan sekarang beliau ingin mewujudkan cita-cita bapaknya itu gitu kan. Jadi saya pikir energinya sama. Apa yang saya lakukan dengan Daveri itu sama. Energinya adalah cinta dan pendorong kuat itu adalah kerinduan kita terhadap Baitullah, rumahnya Allah dan juga kepada Rasulullah di Masjid Nabawi kan. Kalau saya dulu mulainya nggak langsung ke Malaysia. Saya dari Jambi karena harus nuker anak, jadi ke Jawa dulu ke Semarang. Kemudian saya sekolah dulu ke beberapa ulama, guru-guru kita sampai ke Jawa Timur. Kemudian dari Jawa Timur nyebrang lagi ke Banjarmasin, juga berziarah, juga bertemu dengan beberapa ulama dan sahabat untuk minta pendapat dan semangat. Kemudian pada waktu itu kita punya pemikiran sebelum ke Mekah udah ke Brunei dulu karena Sultan Brunei itu juga setiap tahun sering memberikan undangan haji, ribuan undangan haji untuk banyak orang gitu kan. Hanya udah target pertama ke Brunei. Kalau Brunei ketemu dengan Sultan Brunei dan dapat undangan haji untuk ibu, pulang. Berarti selesai misinya. Karena misinya adalah mendapatkan undangan haji itu. Kemudian dari Banjarmasin, dari Surabaya ke Banjarmasin, Banjarmasin ke Palangkaraya, kemudian ke Sampit, kemudian ke Pontianak, Pontianak ke Singkawang, Singkawang ke Sampas, baru masuk Malaysia, Kuching, kemudian ada kota Sibu, Bintulu, kemudian Miri, kemudian masuk Brunei. Di Brunei sekitar 5 harian, ternyata kita gagal bertemu dengan Sultan. Ya sudah, berarti eh, plannya adalah plan B, ke Mekah gitu kan. Pada waktu itu kita berpikir kalau cuman minta kayaknya kok nggak bagus gitu kan image-nya. Akhirnya saya putuskan bikin produk. Produknya apa? Yaitu 1.000 pesan cinta. Jadi kemudian sambil berjalan, saya kumpulkan tuh 1.000 pesan cinta tentang ibu yang isinya adalah how do people feel about their mother gitu kan. Semuanya yang saya temuin saya minta tulis dengan tulisan asli mereka, dengan pena mereka, dan dituliskan alamat dan akun media sosial mereka. Jadi tulisan-tulisan itu otentik dan bisa dicek suatu saat ditanyakan tentang bagaimana dia bisa menulis seperti itu. Ya, kemudian saya mulai mengumpulkan sampailah ke Sabah dari Brunei. Kita ke Sabah, dari Sabah kemudian nyebrang tuh ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur baru jalan darat ke arah
Betong ya, perbatasan Thailand, kemudian masuk ke Patani, kemudian ke Hat Yai, Songla, kemudian ke Chumpon, kemudian sampailah ke Bangkok. Di Bangkok kemudian kita ke utara lewat Pitsanulok pada waktu itu. Dari Pitsanulok baru ke Mysore, Mysore kemudian masuk Myanmar. Dulu Myanmar keadaannya sedang baik-baik saja, jadi tidak begitu banyak masalah dan sangat mudah sekali masuk ke Myanmar. Dan kita nggak menyangka ya di dua negara yang notabene non-Islam itu kita disambut dengan baik. Di Thailand yang negara Buddha, kita disambut dengan baik, bahkan biker-biker sana juga memberikan sambutan yang baik. Masuk Myanmar juga sama. Di perbatasan itu sudah ada sahabat yang menunggu, kemudian membantu pengurusan visa, masuk ke sini, kemudian ke lewat Hapian, ke Bago, dan karena motor nggak bisa masuk ke Yangon, motor taruh di pinggiran Yangon tuh, kemudian lapor ke KBRI, nggak bawa motor, motornya ditinggal. Dari sini kemudian balik lagi ke Bago, kemudian lanjut ke Naypyidaw, kemudian ke Mandalay, kemudian ke Monwa, dan ke Kalai. Di Kalai, kemudian ke Tamu, kita punya masalah dengan visa India pada waktu itu, terpaksa anak saya tinggal, si Balda. Anak saya namanya Balda, umur 4 tahun. Saya tinggal di perbatasan selama 7 hari, saya harus balik ke Yangon untuk mengurus visa India. Sudah selesai, balik lagi ke Kalamio, dan bisa masuk ke India lewat perbatasan Moreh. Jadi perbatasan Myanmar ini kalau dengan Thailand di sisi apa namanya selatan itu namanya Miyawadi, Mysore, kemudian di sisi India itu namanya Tamu dan Moreh. Moreh itu India. Dari Moreh kemudian melintas Manipur, Nagaland, nanti Daveri juga akan lewat sana. Manipur, Nagaland, kemudian Assam. Lebaran haji di sana, nggak terkejar haji. Akhirnya lebarannya di situ. Dan berjalan ke Siliguri, kemudian ke Lucknow, kemudian masuk New Delhi lewat pintu Noida. Tahu Noida ya, yang sekarang ada sirkuit GP-nya itu MotoGP, itu Noida. Dulu waktu bapak ke sana baru dibangun itu, belum selesai kawasan industrinya. Kemudian ke New Delhi, di New Delhi sempat tertahan 1,5 bulan karena waktu itu ada konflik Kashmir, sehingga bisa kita tertahan. Dan setelah keluar 1,5 bulan baru lanjut lagi ke daerah Haryana, Amritsar, kemudian keluar masuk ke Pakistan di pintu border namanya Wagah Border yang terkenal dengan upacara penurunan bendera itu setiap sore kan. Dari Wagah Border kemudian ke Lahore, Lahore diundang ke Islamabad, lapor ke KBRI, kemudian turun lagi ke Lahore, kemudian ke Multan, ke Sahar, Sindh, kemudian masuk ke Balochistan. Balochistan itu salah satu daerah yang sangat berbahaya karena di situ konsentrasi beberapa kelompok-kelompok militan yang saling bertempur. Di sisi sebelah kanan bukit itu Afghanistan, sisi depan itu Iran. Jadi memang kalau masuk ke sana itu harus dikawal dan kita harus bikin surat namanya no objection certificate atau surat berani mati gitu kan. Pokoknya siap nggak protes kalau terjadi apa-apa, kena bom, kenapa nggak boleh protes gitu kan. Kita tanda tangan dan dikawal sampai perbatasan Iran lewat Baldabin, kemudian Taftan. Jadi perbatasan Iran dan Pakistan itu namanya Taftan dan Mirjafeh. Keluar dari Taftan Pakistan, kemudian masuk ke Mirjafeh Iran. Iran, kemudian Pakistan dan India juga sama. Mereka penduduknya sangat welcome dengan para petualang dari negara lain. Alhamdulillah sih kita jarang mendapat perlakuan yang tidak baik gitu kan. Sangat baik, bahkan di Pakistan, Iran itu mereka baik sekali, ditawarin makan, minum dan sebagainya gitu kan. Nah, sampailah masuk Iran. Iran yang awalnya kita berpikir tentang Sunni Syiah, ternyata tidak tidak kita temukan hal yang tidak menyenangkan, semuanya menyenangkan. Bahkan pada waktu itu sedang lebaran orang Iran, di Karbala kan. Sebelum Muharram mereka lebarannya gitu. Jadi ada posko lebarannya orang-orang Syiah, teman-teman Syiah, dan kita di setiap posko itu juga mendapat sambutan yang sangat baik sekali. Dari Mirjafeh ke Zahedan, Zahedan ke Bams, Bams kemudian ke Kerman. Di Kerman itu ada orang Indonesia, saya numpang di sana. Kemudian dipanggil sama Pak Dubes, diundang untuk ke Teheran. Akhirnya saya diterbangin ke Teheran, motornya tinggal. Dari Teheran kita diundang ke Isfahan. Isfahan itu ada sekolah University of Isfahan. Kita diundang oleh beberapa dosennya untuk berdialog tentang perjalanan dan bercerita tentang keragaman budaya sepanjang jalan itu. Kemudian balik lagi ke Kerman, ambil motor ke Bandar Abbas. Di Bandar Abbas kita nyebrang Teluk Persia, Selat Hormuz menuju Dubai. Itu penyeberangan sekitar 12 jam lah dari Bandar Abbas ke Dubai. Di Dubai kemudian Abu Dhabi, dari Dubai kemudian ke Abu Dhabi,
di Abu Dhabi ngurus surat-surat masuk Saudi juga agak lama, tertahan 2 bulan di sana, yang pada akhirnya juga nggak keluar semua. Akhirnya masuk ke Saudi Arabia tanpa surat, tapi alhamdulillah dengan kebaikan para penjaga di sana, kemudian kita dibantu karena mereka tahu kita udah berjalan lama, berjalan di negara-negara non-muslim kita diurus dengan baik, kemudian masa Saudi nggak akan ngurus kita. Akhirnya mereka mengizinkan kita masuk dan alhamdulillah dari Abu Dhabi ke Ruwais masuk Saudi lewat perbatasan Al-Bata, Al-Bata ke Riyadh, Riyadh kemudian ke Madinah, Madinah kemudian ke Mekah dan pulang lewat Jeddah. Pulangnya nggak bisa dikendari lagi karena waktu itu sudah COVID ya, sehingga pulang terbang motornya dikargo pakai kapal. Nah, itu sekilas cerita. Jadi total perjalanan dari 8 Mei sampai 8 Januari 2020. Jadi genap 8 bulan itu. Kita keluar 9 Januari dari Saudi kan. Genap 8 bulan, jaraknya karena lewat Kalimantan sekitar 26.000 kilometer. Kemudian negara yang kita lewati ada 10 negara ya. 10 negara yang kita lewati termasuk Brunei gitu kan. Alhamdulillah sih semuanya lancar dan pulang dengan selamat. Kita juga bisa menjalankan umroh di sana dan ada satu hal yang spesial. Waktu saya di Abu Dhabi, istri sama ibu itu diundang oleh teman-teman Muslim di sana, juga pihak kedutaan di sana didatangi di Madinah untuk menyambut kedatangan kita. Jadi alhamdulillah kita bisa beribadah bersama, saya, Balda, ibu saya dan ibunya Balda atau istri saya bisa menjalankan umroh sama-sama. Artinya reformam menemukan titik akhirnya. Pesan cinta kita kumpulkan juga nggak cuma 1.000, hampir 2.000 terkumpul dan rencana untuk mendatangkan untuk minta undangan ibu ke tanah suci eh, dikabulkan. Ibu sama istri juga sampai di sana. Kita sangat bersyukur perjalanan itu berjalan lancar dan menemukan titik akhir yang baik. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi banyak orang. Ya, alhamdulillah ada Ferry dengan apa namanya latar belakang perjalanan beliau dengan Bapak, kisah-kisah beliau dengan Bapak, kemudian ingin mewujudkan mimpi itu. Makanya ketika ada teman beliau bilang, "Ah, ini ada nih orang Bungo pakai Vespa mau ke Mekah." Itu waktu itu karena ada agenda juga ke Bungo, saya datengin aja ke rumahnya. Terus saya tanya, "Kenapa ada kendala apa?" Kendalanya banyak hal. Saya bilang kalau mau ke Tanah Suci itu sudah kuatkan niat dulu, kemudian mulai berani untuk menyingkirkan hal-hal yang menghambat, sudah berjalan aja. Asal tekad kuat dan bisa menjaga attitude sepanjang perjalanan, maka kita akan dikuatkan sama Allah. Kita berperilaku baik, akan dipertemukan dengan orang-orang baik. Dan insya Allah kita akan sampai. Intinya sabar dan selalu berperilaku baik sepanjang jalan, bawa nama baik negara, dan bawa misi cinta itu sampai ke muaranya, yaitu Tanah Suci. Akhirnya beliau berangkat, dan alhamdulillah walaupun sempat tertahan ya 1,5 bulan di Mysore karena kondisi Myanmar yang sedang tidak baik-baik saja. Hari ini beliau sudah ada di sini di Yangon ya untuk mempersiapkan segala hal untuk melanjutkan perjalanan. Nah, gitu ceritanya. Siap. Siap. Bapak pakai Nmax juga 2 tahun itu, yang Dulu tahun saya pakai NMAX. Nmax. Iya, Kalau pakai tahun N. ini, Tahun ini saya cuma nemenin aja, saya oh, nggak pakai unit, saya terbang karena ingin oh, membantu Daveri melintas Myanmar aja. oh terbang. Heeh, saya nggak ke Dampingin, Mekah. Oh, dampingin. Iya, dampingin di sini aja, oh jadi dari bantu beliau. Indonesia sendiri ke Ke Thailand, Mysore, nah ke ke Thailand. Thailand. Habis itu Bapak bantu. Iya, bantu Oh, beliau siap. untuk masuk ke sini. Kalau beliau nanti udah lancar ya saya tinggalin pulang. Beliau Oh, jalan sendiri, udah besar kan? Udah pinter lah, pinter-pinter lah sendiri. Iya. Mm-mm. kenapa bisa sangat yakin, Pak? Bisa ke Mekah dengan hanya motor gitu. Kenapa bisa Mm-mm. sangat yakin gitu kan? Eh, Pertama keyakinan itu dimulai dari hati dulu ya. Dari hati kita yakin, maka kita akan mulai melogikkan keyakinan hati itu karena hati itu kan tidak bisa melogika, yang bisa melogika kan pikiran dan akal kita. Nah, disitulah kita mulai melihat kejadian sebelumnya. Ada nggak sih yang pernah ke sana? Oh, ternyata ada orang Malaysia. Kalau orang Malaysia bisa, tentu kita bisa juga dong. Artinya itu sangat yakin. Kemudian masalah uang dan sebagainya, karena waktu itu kita nggak pegang uang banyak, bagaimana juga ada Ferry juga sama. Ya kita yakin aja dengan pertolongan Allah sepanjang jalan kan. Ya sama lah kayak misalnya kita sampai Myanmar. Pak kalau kita nginep di hotel, makan, bayar apa, tentu banyak sekali biaya yang kita keluarkan. Tapi ketika kita berperilaku baik, ternyata keluarga besar KBRI menerima, kemudian kita difasilitasi tempat, bahkan makan pun sering apa diajak makan sama keluarga besar KBRI.
apalagi ini Ramadan buka puasanya Ya. enak-enak gitu kan. Artinya itu rezeki yang tidak disangka-sangka kan. Dan itu kita akhirnya membuat kita sampai gitu kan. Intinya untuk meyakinkan itu ya dengan riset dan dengan keyakinan kita sebagai seorang muslim kepada Allah bahwa Allah akan bantu kita gitu. Iya. Masa ke rumahnya nggak dibantu sih? Ya, Gitu, siap. Oh, Pak Ferry juga sama kayak gitu. sama. Sama Ya, kayak gitu. itulah. Masya Allah, Masya Allah. Mungkin pernah nggak pas perjalanan gitu kayak merasa Mm-mm. udah nggak kuat nih, pengen mundur aja, udah nggak bisa, pengen balik gitu. Nah, Wah, Mungkin bisa dimulai dari Pak Ferry dengan ya, wah, Pak sampai di Ferry. sini. kalau itu memang benar-benar sering Oh, sering. sering terjadi itu. Mm. Apa namanya? Soalnya tujuan kita ke Tanah Suci ya, gitu, Iya. ke Mekah. Jadi emang benar-benar di dalam perjalanan itu emang benar-benar kita diuji. Mm. Nih kamu serius nggak? Misalnya gitulah, Hmm. kira Allah bicara sama kita kan. Mm. Jadi emang benar kata Mas Ile itu di sepanjang perjalanan itu yang akan kita lalui itu kita akan sering interaksi sama Allah. Itu emang benar itu. Jadi di saat itulah kita bisa interaksi. eh, Wah, ini kita harus yakinkan diri nih. Mm. Allah itu akan uji. Padahal beliau udah tentukan semua ini ya. Mm. Perjalanan kita itu udah beliau tentukan, udah ditentukan Allah semuanya. Akhirnya apa? Pertengahannya gimana? Itu udah Allah tentukan semua. Tapi kita akan dibuat ombang-ambing dulu. Meyakinkan diri kita sendiri nih. Kamu benar-benar nggak? Jadi emang sering terjadi kalau masalah keraguan, ini sampai enggak. Ya tapi alhamdulillah kalau kita memang kalau kata tadi Mas Willy bilang kita jalannya lurus, benar-benar yakin ini, yakinkan diri kita. Insya Allah semuanya setan manapun ya semua istilahnya intinya ini sekarang apa ya? Dunia beserta isinya itu Allah yang punya. Jadi jangan kita ragu lagi atau kita jangan khawatir lagi terhadap itu. Mm. Kita serahin semuanya. Kita cuma bisa berusaha ngegas, makan, minum, isi bensin, ya sisanya kita serahin sama Allah. Oh, siap. Iya, Mm. itulah. Gimana paling kan bawa anak usia 4 tahun juga kan? Nah, Nah, itu bagaimana tuh? Apakah ada masalah gitu? Ya, kalau permasalahan di anak sih nggak ada karena bapak memang sudah mendidik anak, 3 orang anak itu udah kita didik untuk mandiri, dan didik untuk kuat itu sejak dari kecil, dari mulai kandungan bahkan kan. Dan setelah itu sering kita bawa ke gunung, kita sering bawa ke alam bebas itu. Balda itu umur 2 tahun aja udah sampai ke Gunung Agung. Sudah beberapa gunung dia naikin kan. Gunung Agung, Gunung Merapi, Gunung Purba di Jogja, kemudian Gunung bahkan sudah ke Rinjani juga dia. Gunung tertinggi ketiga kan di Indonesia, Gunung 7 di Kerinci juga sudah pernah. Artinya kalau Balda sih sebenarnya tidak menjadi masalah karena dia udah kita didik secara fisik maupun juga kemandirian. Kemudian yang membuat kemudian kita pernah berpikir untuk balik itu ya karena sepertinya udah nggak ada jalan lagi itu kan. Oh ini udah mentok nih. Oh atau kayaknya udah capek banget nih. Atau kita nggak punya uang dan Allah nggak kasih-kasih misalnya nggak ada jalan rezekinya. Jadi mau jalan itu kayaknya juga ini kayaknya berat untuk kedepannya gitu kan. Itu pasti ada gitu kan karena al iman itu kan juga yazid wa yanqus ya kadang naik kadang turun sama juga semangat kita kan begitu. Kadang kita yakin sama Allah, kadang keyakinan kita tuh luntur karena Allah nggak datang-datang ketika kita butuh gitu kan. Nah, disitulah titik titik lemah kita dan disitulah kita berpikir untuk ah udahlah sampai di sini aja gitu kan. Tapi saya bersyukur saya bawa si kecil si Balda. Balda itu selalu kasih semangat. Selalu kalau Balda kita pulang aja gitu kan. Dia selalu bilang, jangan lebih kita harus sampai Mekah. Nanti Umi sama Mbah nggak bisa berhaji gitu kan, nggak bisa ke Mekah kalau kita nggak sampai sana gitu kan. Jadi titik balik itu yang kemudian membuat semangat lagi dan berjalan lagi. Seperti itu sih. Oh, siap. Siap. Saya dengar-dengar Pak Lilik Hmm. seorang penulis ya. Ya, mulai Penulis. mulai menulis ya. Iya. Dan katanya rencana pengen buat film. Ya, iya, sekarang sedang dalam Sedang proses juga dalam ya. proses. Mm-mm. Udah proses syuting atau Baru masih? Oh, baru praproduksi ya. Siap. Iya, jadi kalau novel kita menulis sekitar 5 judul. Yang novel utamanya Perjalanan ke Mekah itu, Memungut Cinta Mendekat Mahabbah. Kemudian yang kedua sepulang dari Mekah itu kan kita diundang ke Timur Leste bertemu dengan Pak Sanana untuk belajar tentang cinta juga, mengumpulkan pesan cinta juga. Nah itu juga kita tulis novelnya juga sedang digarap
filmnya itu judulnya Memungut Cinta di Timur Nusantara. Dan ada satu novel besar juga nanti untuk menjadi ending dari Reforma. Karena ibu kan baru umroh kemarin belum hajian. Itu rencana kita mau jalan darat lagi ke sana untuk membawa ibu dan istri berhaji ke Mekah. Itu sedang kita tulis. Artinya kalau novel pertama kedua itu perjalanannya dulu baru novelnya. Ini novelnya dulu. Jadi kita berjalan dengan panduan novel itu nanti. Mewujudkan apa yang ada di dalam novel itu, mewujudkan mimpi itu kan. Novel itu saya gambar sebagai mimpi. Nah, perjalanan itu mewujudkan mimpi dari novel itu sendiri itu kan. Itu Itu bisa tiga. dibeli. Novelnya bisa dibeli. Bisa nanti akan dijual umum. Oh, dijual Heeh, umum. dijual Oh, umum. Filmnya juga nanti akan diputar di layar lebar di bioskop siap. dan mudah-mudahan nanti kalau memungkinkan karena kita juga kerjasama dengan beberapa co-production di Myanmar, mudah-mudahan nanti bisa juga diputar di Myanmar, teman-teman bisa nonton gitu. Judulnya udah tahu atau Iya, belum? Red Farmham the Movie, Oh, Memungut Cinta Mendekat Mahabbah, oh itu. sama dengan novelnya ya. Oh, siap. Ya, mohon doanya mudah-mudahan dilancarkan nanti ya. Amin. Iya. Pak Lilik juga kata seorang anggota DPR ya? Ya, dulu Pas dulu. sebelum ke Mekah itu kita pernah Oh, menjabat 2 kali menjadi anggota iya DPR tahu. di kabupaten tapi kan Oh, kabupaten. anggota dewan paling bawah lah. Oh, dari situ ke Mekah ya Iya, langsung. langsung selesai jabatan langsung ke Mekah itu. Oh, Jadi anak motor ya. Pak Ferry katanya Eh, mekanik ya? Ya, Yang mekanik mm, abal-abal. apa? ya mekanik Vespa itu, Mekanik Mekanik Vespa. motor-motor Oh, tua kan. berarti pas perjalanan aman aja gitu kalau ada yang kerusakan bisa Iya, dihandle bisa sendiri bisa, atau sendiri ya. bisa, bisa, bisa semua bisa. semua bisa nih. Iya. Tergantung spare-nya kan. Oh, Kecuali niup angin gitu ya. Jadi spare-nya nggak ada, ya susah juga. Masalah. apakah ada yang terjadi pas perjalanan ke sini motornya gitu ada yang mogok gitu Ada. Tapi solusinya solusinya tetap ada juga di jalan. oh di jalan Iya, ya. pokoknya Hmm, solusi di mana ada kendala, di situ insya Allah ada solusi. hmm. Pas perjalanan pernah ada cerita-cerita mistis gitu atau pernah Hmm. ngerasain malam-malam pernah jalan riding gitu malam banget gitu Kalau atau cuma saya sih sore malam jalan juga, jalan. asal cuacanya bagus, fisik bagus, banyak jalan malam sih kemarin karena ngejar-ngejar waktu kan. Hmm. Apalagi di Thailand sama di India tuh udah jatuh bangun karena kita ngejar pengen lebaran di mana? Di salah satu rumah orang Indonesia di India kan. Dan juga pengen ngejar 17-an di New Delhi. Jadi memang gas-gasan siang malam itu kan. Kejadian-kejadian khusus ya ada sih sering terjadi ya. Terutama ketika kita sedang butuhkan sesuatu tiba-tiba ada yang datang membantu. Pernah kita habis minyak tuh di daerah Bams Iran kan. Itu di padang pasir di gurun kemudian hanya ada tebing-tebing batu gitu. Kita mencoba untuk waktu itu siang kemudian kita coba untuk stopin beberapa mobil gitu kan untuk bantu. Ternyata mobil-mobil itu juga nggak mau berhenti. Ada yang berhenti pun dia sholat. Jadi nggak bisa bantu dan paling hanya ngasih makan, snack, apa minuman gitu kan. Dan ketika kita udah mau bikin tenda untuk ya udahlah bikin tenda karena nggak ada solusi kan. Akhirnya ada sepasang suami istri sama anaknya pakai motor tua gitu, nyamperin gitu kan, nyamperin dan bertanya kenapa. Pakai bahasa Persia saya nggak ngerti juga. Terus saya kasih tahu aja minyak saya habis 1 juta tempat minyak saya bilang habis itu kan. Dan kemudian dia bilang tangannya begini-begini, bilang pakai bahasa Persia saya nggak tahu artinya dia jalannya pergi. Terus sekitar sejam 2 jam saya tunggu nggak datang. Ketika kita mau lanjutin negain tenda dia datang udah bawa bensin gitu kan sebotol Fanta itu botolnya botol Fanta dia bawa kita isikan dan kita bisa melanjutkan perjalanan. Nah, itu satu hal yang agak aneh juga karena di situ nggak ada pemukiman nggak ada apa kan. Waktu saya mau foto dia juga nggak mau. Ketika dia mau balik ke belakang saya foto bisa dapat tapi ketika kita diundang di beberapa TV dan mereka minta fotonya ternyata foto itu dicari-cari udah nggak ketemu lagi. Foto tentang 2 orang itu. Oh, Nah, itu seperti itu salah satu dan masih banyak lagi. Nanti baca novelnya aja sama oh ada lihat di filmnya dalam ya. novel lah. Ada. Wih, di. Nanti kalau ceritain semua nggak beli novel nanti kan. Iya, Oh iya, saya udah tahu semua. Udah nggak semua kan. udah tahu. Nanti nggak ini. Nanti di filmnya jadi bintang film. Enggak. Oh, Kalau enggak. bapak yang main nggak laku, kurang ganteng kan. Langsung Artisnya, aja nanti. oh, udah. Artisnya artis Indonesia. Di artis Indonesia. Nanti pemainnya talent-talent lokal juga sih. Oh, Myanmar ya orang Myanmar, oh nanti Thailand orang bakal ada Thailand.
Ya, syutingnya kan di semua negara nanti. Nanti di KBRI ada syutingnya juga. Oh, Ada salah satu scene-nya juga. Heeh. jadi nanti bakal ada artis-artis lokal negara-negara masing-masing. Bukan artis lokal ya, orang-orang biker lah, pemain-pemain lokal yang Oh, kemarin nolong kita ajak main gitu. Di dalam film itu sebagai pemain lah, pemain pelengkap di sana. Mm. Pak Ferry gimana? Sampai iya Pak Ferry ya benar. Iya, Yang beda ya. sampai ke Myanmar adakah cerita-cerita yang mistis gitu? Kayaknya belum ada tuh. Oh, belum. Masih 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 realistik semua masih ya. Mistis semua mungkin ke depannya. nggak terlalu memikirkan itu mungkin Oh, Mm, berjalan di itunya aja. Tapi kalau bisa jangan ada lah yang hal itu kan. mm, Kalau bisa itu normal-normal semua. Pas kita butuh ada, pas kita butuh ada gitu. mm, Kalau bisa, mm. tapi nggak tahu lah semua masalah. Mm. negara yang paling gampang dimasuki itu ada apa ya? Kalau negara yang paling mudah diakses ya ASEAN ya terutama, kecuali Myanmar. Kalau Myanmar harus pakai visa kan. Oh, Thailand juga termasuk sulit, hanya satu pintu perbatasan yang biasanya mudah untuk orang Indonesia kan. Kemudian Malaysia sih karena harus nyebrang laut itu juga masalah Kayaknya sulit tersendiri semua, ya, Mas. sulit Nggak juga. ada yang gampang. Kemudian ke Ke Batam aja udah sulit kan? ya lewat. Sebenarnya sih ya ada kesulitan masing-masing lah Ya, itu, tapi by the way kalau kita sabar dan konsisten untuk ngurus sih selesai. India juga itu karena perbatasan-perbatasan sedang berkonflik juga sulit juga kan. Kemudian Pakistan itu mudah masuknya, cuman ada daerah yang memang red zone, jadi kita harus hati-hati. Iran juga sama. Dubai Abu Dhabi dengan kecanggihan teknologinya juga memberikan tantangan yang berbeda. Saudi dengan ketatnya administrasi juga punya tantangan yang berbeda. Setiap negara sih punya keunikan, ada mudahnya, ada susahnya, masing-masing gitu kan. Tapi kalau kita jalan itu dengan niat yang baik sih, insya Allah nikmat-nikmat aja, happy-happy aja ya. kita. Iya. Mm, mm, mm. Mungkin ada kesulitan makanan pas setiap negara gitu gimana? Kalau saya sih makanan balda mungkin yang sulit ya. Kalau saya sih agak gampang. Tapi asal ada roti, ada telur, ada susu sih aman sih. Paling enak negara mana makanan itu? Makanan paling enak Indonesia lah. Oh, selain itu. pastilah. Selain itu kita menikmati di India karena ada mulai banyak nasi ya. Di Myanmar juga enak juga sih, Ya, banyak sekarang nasi udah, juga. sekarang enak. Sekarang enak karena di Sekarang. Wisma kan. Di Saudi juga enak, Iran juga enak sih karena rotinya eh, nyaman di lidah, kemudian banyak daging kan. Ya. Kita biasanya kalau kangen masakan Indonesia ya mampir ke KBRI. Nanti Oh, dapat tuh masakan Indonesia kan. Ada tempe, tahu. Kalau di luaran ya harus siap-siap adaptasi, sakit perut dulu 2 3 hari kan, baru nanti normal gitu kan. Kalau ada Ferry nggak tahu kayaknya ada Ferry ini semuanya lahap ya. udah berapa negara Pak Ferry lintasi sekarang? Negara Ini Malaysia keberapa? baru 3. 3, Malaysia, Thailand. Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar yang keempat ya berarti ya. Ya, Negara Keempat. keempat. masih Dari masih ketiga bisa lah. itu, ya makanan yang enak menurut Pak Ferry tuh. Ya kalau makanan enak ya sama lah kayak Pak Sili. Hmm. Indonesia kan. Tapi di jalan ya namanya kita Hmm. di luar dari negara kita pintar-pintar menyesuaikan aja. Kalau kita nyari, ini kita mau makan ya kita nyari buat yang enak-enak buat kita nggak bakal ketemu. Oke. Tapi buat ngeja lapar ada, bisa. Hmm. Buat kenyangin perut ada. Itu aja. Hmm. Jangan kita mikirnya kita ini harus mesti gini nih, harus makan harus pakai sambal lah, cabai atau apa, nggak bakal ketemu. Jadi Hmm. kita pintar-pintar nyesuaiin aja. Yang penting kita makan lah Hmm. buat tenaga. Siap. Hmm. Itu aja kuncinya. Jangan inilah, jangan berharap lebih-lebih lah. Makanya sesampainya di sini Myanmar, wow, kayaknya udah di Indonesia banget. Di Wisma buat masakan Indonesia terus ya. Kayaknya tempe ada, sup ada kan, Hmm. soto ada, Hmm. udah komplit, risol juga ada di sini. Hmm. Lengkap semua, alhamdulillah. Hmm. Ya, Mungkin untuk pertanyaan penutup dan Ya. terakhir ini mungkin bisa kasih pesan dan kesan untuk anak-anak bangsa Indonesia ini. Iya. Mungkin bisa Daveri dulu, dimulai Daveri dulu lah, dari Daveri dulu, Pak Daveri Ferry. dulu. komplit sama Mas Ili semua, biar ini sama Ya, aja. Daveri dulu, Daveri dulu. Daveri sampaikan pesan-pesan dan mohon doa ada. Iya, Ya, semua. sebelumnya terima kasih juga nih buat
rekan-rekan atau bapak-bapak yang di KBRI Yangon, terus Hmm. adik-adik yang masih sekolah, kalau bisa lebih semangat lagi sekolahnya kan, capailah cita-cita, jangan mudah menyerah. Intinya jangan mudah menyerah dalam hal apapun. Istilahnya kalau kita ingin mencoba sesuatu itu, coba dulu gitu, jalan dulu. Jangan sebelum jalan kita udah pulang. Hmm. Nah, itu nggak boleh. Harus jalan dulu, berjuang dulu, baru kita tahu ini susah nih. Tapi dalam kesusahan itu pasti ada solusinya. Pasti ada kemudahannya dan kemurahannya. Jadi intinya jangan gampang menyerah, tetap tawakal, tapi ikhtiar. Jangan gampang menyerah lah pokoknya dalam hal apapun gitu. Hmm. Semua udah diatur semua. Hmm. Dari yang kuasa kan, udah diatur semua perjalanan kita. Jangan gampang menyerah, semangat. Ya terus terima kasih juga atas doa-doanya dari KBRI Yangon ya Mas. Hmm. Terus untuk semua masyarakat Indonesia juga saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Hmm. Semua masyarakat Indonesia sudah doakan saya tanpa terkecuali nih. Terima kasih Hmm. pokoknya. Hmm. Saya belum bisa berucap banyak. Hmm. Mungkin doakan saya terus. Mudah-mudahan saya bisa sampai dengan selamat dan tepat waktu untuk menunaikan ibadah haji nanti. Amin. Baik, kalau saya karena perjalanan kita dulu judulnya Right for Mom, jadi kita selalu mengingatkan kepada kita semua, terutama adik-adik, kemudian siapapun yang mendengar podcast ini, selalu sayangi ibu, cintai ibu, muliakan seorang ibu, hargai dia, maka insya Allah kita juga akan dimuliakan, kita akan dihargai, kita juga akan ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih nih ke adik-adik OSIS dari Indonesian School of Yangon ya, atau Indonesian International School of Yangon yang sudah memberikan kesempatan berbagi kisah dari kemarin kita sharing session, sekarang di podcast. Mudah-mudahan kegiatan positif ini terus berjalan sehingga apa yang kami lakukan berdua atau yang lainnya nanti akan ada tamu yang lain lagi juga eh, inspirasi yang ditimbulkan dari perjalanan kami ini akan diperluas lagi dengan adanya podcast ini disebarkan kemana-mana gitu kan. Sukses selalu untuk sekolah Indonesia Yangon, sekolah internasional Indonesia Yangon. Mudah-mudahan selalu bisa membawa nama harum bangsa. Terus terakhir kita minta juga doa, dukungan, support untuk Om Ferry, untuk Uda Ferry yang sekarang masih dalam proses perjalanan ke Mekah. Karena perjalanan masih panjang, masih ada 6 negara lagi kan. India, Pakistan, Iran, Uni Emirat Arab, dan Saudi Arabia ya. Itu negara-negara dengan karakteristiknya masing-masing. Eh, Sulit tapi bisa ditempuh asal kita selalu sabar dan gigih dalam menjalankan ini, luruskan niat, kemudian fokus, tidak terganggu yang macam-macam, maka insya Allah kita akan sampai. Mohon doanya mudah-mudahan beliau dikuatkan, tekadnya, niatnya, kemudian juga mohon doa supaya Allah selalu memudahkan dan melancarkan hajat beliau untuk sampai ke tanah suci, berhaji, kemudian juga mungkin akan minta tolong orang lain untuk membadalkan haji bagi bapak beliau. Karena right for apa, tentu saya juga berpesan kepada semua, Daveri juga mungkin akan ungkapkan lain kali, bahwa kita juga harus senantiasa menghargai, menyayangi, menghormati bapak-bapak kita, ayah-ayah kita, dan insya Allah Allah juga akan balas dengan hal yang sama. Kita muliakan bapak, kita hormati bapak, Allah juga akan memuliakan kita dan memberikan kita tempat yang terbaik, baik itu di dunia maupun di akhirat ya. Tetap semangat, terus sebarkan cinta kemanapun kalian berada. Insya Allah dunia ini akan damai. Insya Allah. Dan saya selaku perwakilan dari OSIS Sekolah Indonesia Yangon juga mengucapkan terima kasih Ya, sebanyak siap. sebesarnya Sama. karena sudah menjadi bintang tamu pada sesi spot ini. Siap, siap. Dan yang nonton spot pada sesi hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen dan share ke teman-teman kalian. Dan kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.